Selamat pagi nak, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua dan semangat untuk mengikuti proses belajar mengajar walaupun kita belajar melalui daring. Nah, pada pertemuan ini kita kembali belajar bahasa Indonesia yang merupakan KD adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, yaitu mengidentifikasi, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Sekarang kita melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang analisis dan kaidah kebahasaan. Di sini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menganalisis struktur teks eksplanasi. Dan yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai struktur bagaimana teks yang lainnya. Struktur teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi fenomena, yaitu merupakan latar belakang kejadian. Dan yang kedua, proses kejadian, yaitu merupakan kronologis dan juga merupakan penyebab. Dan yang ketiga adalah ulasan, yaitu merupakan penilaian atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya atau disebut dengan mengomentari konsekuen. Nah, inilah yang disebut dengan struktur teks eksplanasi. Yang kedua tadi, menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sebagaimana teks yang berkategori faktual ataupun disebut dengan non-sastra. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta yang bermakna denotasi ataupun denotatif. Sebagaimana teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologi. Konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Konjungsi kausalitas adalah seperti kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan juga kata sehingga. Sedangkan konjungsi kronologis adalah seperti kata kemudian, lalu, setelah itu, dan juga kata akhirnya. Nah, inilah yang disebut dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sampai di sini pembahasan materi kita. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat memahaminya dan ibu akhiri selamat belajar di rumah. Dan sekian dan terima kasih.